Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada standar takwa. Dan nanti di irisan iman itu yang akan kita temukan korelasinya dengan tema kita di malam hari ini. Saya akan mulai padatkan karena waktu kita cukup terbatas. Saat mula kita diminta untuk menunaikan ibadah siang Ramadan ini, maka perintahnya dalam Al-Quran diawali dengan panggilan iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, nanti akan disebut bersanding dengan amal soleh. Baik itu kata umumnya amal soleh ataupun detil amalannya. Kita ambil contoh Quran surah ke-103. Di antara surah paling favorit di UGM selain An-Nas. Wal 'ashr innal insana lafi illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Setiap ada kata iman, maka setelahnya umumnya amal saleh. Kalau didetilkan nanti kita akan temukan turunan-turunannya. Misal, ada yang pertama amalan ritual, spesifik bentuknya, seperti sholat. Kalimat sholat pertama dalam Quran itu dibuka dengan kata iman dulu baru sholatnya. Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahkan ada satu ayat yang menyebut sholat dengan nama iman. Quran surah kedua Al-Baqarah di pertengahan ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat yang kau tunaikan karena imanmu. Jadi ketika dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan sekedar menunjuk pada identitas orang yang telah yakin dengan keislaman, sehingga dengan yakin tanpa ragu itu dia memutuskan menjadi muslim. Bukan itu saja, tapi standar keberhasilan sebagai seorang muslim itu akan dilihat dari parameter keimanannya. Baik, sekarang kita akan cepat sekali masuk pada bahasannya. Apa parameter keimanan yang dinilai oleh Al-Quran dan detil hadis-hadis Nabi SAW sebagai ukuran kesuksesan dari satu amalan plus menjadi ciri khas sejati insan yang beriman itu? Maka kita turunkan kemudian teman-teman sekalian, pindah ke Quran surah yang ke-6 di ayat ke-82. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Satu, ulaika lahumul amnu. Dua, wa hum muhtadun. Tiga, alladzina amanu, dan semua yang beriman tanpa kecuali itu. Alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Di gramatikal bahasa Arab disebut dengan ismun mausulun yadullu 'alal jam'il jam'iyyah. Paham? Tidak. Konjungsi yang menunjuk pada objek, kadang-kadang subjek, tapi nggak ada batas. Semua tanpa kecuali. Bisa laki-laki, perempuan, ya, status sosial apapun. Muda, tua, besar, kecil, apakah dia pejabat atau rakyat, apapun, sepanjang dia mengaku beriman. Kalau dipanggil nanti ditambah dengan ya dan ayyuha di depannya. Ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran untuk memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Ini indahnya diksi Al-Quran. Dalam gramatikal bahasa Arab itu panggilan itu ada 14 huruf. Tapi di Quran cuma satu yang digunakan, ya, 361 kali. Dia digunakan untuk memanggil yang dekat, nida'ul qarib, menengah, nida'ul mutawassit, jauh, nida'ul ba'id. Kalau ingin ditegaskan, kita tambahkan ayyuha di depan ya, disebutkan di Quran sebanyak 150 kali. Ayyuhnya munada, fungsinya menguatkan, haknya tanfi, fungsinya mengingatkan. Diperhatikan baik-baik ketika kita praktikkan di ayat puasa. Bukan sekedar Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang menyatakan telah beriman. Dalamnya makna itu ingin ditekankan, hei, saya ingatkan, kata Allah, saya tekankan bagi siapapun yang telah menyatakan dirinya beriman kepadaku. Nah, kenapa di situ dipanggil dengan huruf ya dan disatukan dengan iman? Allah ingin memberikan kesan bahwa saat dipanggil puasa Ramadan itu keadaan parameter
keimanan hamba itu beda-beda. Ada yang imannya lemah sehingga merasa jauh dari Allah. Ada yang imannya menengah sehingga saat dipanggil baru dia respon. Ada yang imannya kuat, bahkan sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. Standarnya kita cek dengan amal soleh misalnya. Jadi kalau kita ingin menguji ada iman tidak dalam diri kita, itu standarnya dengan amal soleh. Quran surah ke-8 ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang itu kalau sudah punya iman kata Allah, nanti disebutkan nama Allah ada getaran dalam hatinya. Maka dikonfirmasi dalam sehari ada 5 kali panggilan disebutkan nama Allah di dalamnya. Disampaikan, diperdengarkan ke telinga kita. Dalam bahasa Arab telinga disebut dengan udhun, jamaknya disebut dengan adzan. Maka setiap pergantian waktu disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya kalau sudah punya iman kan getarannya beda ya. Nah itu kalau Anda dipanggil, misal besok subuh ya. Subuh jam berapa di Jogja? 4.45, 4.25, 4.27. Terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan Anda dari tempat yang berbeda-beda. Baik, kita ambil standar 4.25 misalnya. Anda dipanggil begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4.25. Lalu ketika dipanggil, Anda mulai tersadar, ada getaran dalam jiwa, Anda bangun, Anda katakan, ya Allah, sudah ada, saya siap-siap sholat. Begitu dipanggil, Anda siap-siap. Itu menunjukkan iman Anda standar. Pertanyaan, ya Anda kan ke kampus masuk jam 7, datang jam 7, standar kan? Ya, nah itu iman mutawasit namanya. Tapi kalau Anda dipanggil 4.25, Anda siap-siap jam setengah 3, jam 3, itulah yang disebut tidak berkali. Iman Anda menunjukkan parameter yang kuat, sehingga sebelum dipanggil Anda sudah siap-siap. Yang jadi problem itu dipanggil 4.25, Anda baru sadar 5.24. Itulah iman lemah. Tapi istimewanya Ramadan, istimewanya. Kan Ramadan itu ayatnya bukan cuma 183. 183 sampai 187. Pembuka yang mengawali Ramadan, ayatnya 183 dipanggil dengan ya, memberikan kesan khusus untuk awal-awal Ramadan. Allah berikan rahmat tanpa ada batas pada siapapun yang telah mengaku beriman. Itulah yang menjadikan awal Ramadan, mau yang imannya lemah, menengah atau kuat, semua berebut datang ke masjid dan penuh. Jadi jangan heran kalau yang jarang ke masjid pun itu awal Ramadan bisa sapu tangan. Bisa tidak katakan yang pertama jarang ke masjid. Kan ada ya itu. Tapi apakah dijaga atau tidak? Nah ini indikator kesuksesannya. Kita tarik irisannya, kita kembalikan kepada kata iman. Maka yang pertama kata Al-Quran, perhatikan baik-baik. Yang pertama, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Ciri orang yang telah berhasil menunaikan ibadah, yang diawali panggilannya dengan kata iman, puasa dibuka dengan kata iman, maka hal yang pertama mereka dapatkan dari situ, lam yalbisu imanahum bizulmin. Iman yang telah mereka dapatkan dalam jiwa dibuktikan dengan menunaikan ibadah saat ini siang Ramadan, mampu merubah mereka meninggalkan perbuatan zalim saja. Berubah karakter. Jadi bukan berapa banyaknya waktu yang ditahan dari mulai subuh sampai dengan fajar. Berapa banyaknya tarawih rakaat yang ditunaikan. Mau 11 kah dengan formulasi 2 ujungnya 1 atau 3, 4 3, atau 23 dengan 2 ujungnya 3 atau 1. Bukan itu intinya. Karena itu kenapa malamnya disebut dengan tarawih sifatnya dari kata tarwihah. Salat yang dikerjakan mampu memberikan pengaruh kepada jiwa sehingga merubah keadaan orang yang salat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kata zulmun di Quran diklasifikasikan pada 2 bagian. Satu, saya cepat. Zulmun dijadikan sebagai lawan dari ketaatan atau kepatuhan kepada Tuhan, pada Allah yang Maha Esa. Jadi ketika kita meningkatkan ibadah untuk menyembah Allah, rajin sholat, mentauhidkan Allah, mendekat kepada Allah, itu disebut dengan taat.
Tapi ketika seseorang mulai menyimpang dari tuntunan Allah secara ritual, secara konsep spiritual, menjauh dari Allah, mengaku beriman tapi tidak sholat, mengaku beriman tapi tidak mau mendekat kepada Al-Quran misalnya, apalagi ketika menyimpang dari keimanan berbuat syirik, maka itu masuk dalam kategori zulmun yang pertama. Quran surah ke-31 di ayat yang ke-13. Ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun adzim. Jadi ukuran yang pertama, mohon maaf, standar berhasilnya ibadah puasa itu, ketika disebut seseorang sukses menjalaninya, maka yang pertama iman yang merubah dia untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dasar yang paling pokok. Nah, irisan iman itu nanti melahirkan rasa aman ke dalam jiwa yang karakternya disebut dengan amanah. Jadi ada iman, ada aman, ada amanah. Kalau kita bawa karakter ketaatan spiritual tadi yang semakin dekat dengan Tuhan, tersambung dengan Allah, maka karakter pertamanya disebut dengan amanah. 10 kali kata amanah disebutkan dalam Al-Quran. Bentuk kata benda tunggal 2 kali, kata benda plural 4 kali, kata kerja mudhari progresif 2 kali, dan kata kerja past tense yang menguatkan 2 kali. Dari 10 itu, yang pertama kali diberikan penekanannya adalah amanah dalam nilai-nilai ketauhidan, nilai spiritual. Jadi kalau kita bawa kepada tema besar, kepemimpinan yang amanah, maka sebelum kita bicara tentang amanah dalam menunaikan tugas-tugas, amanah dalam menerima titipan, amanah dalam menyampaikan semua pesan-pesan, maka ukuran dasar yang pertama dalam Al-Quran disebut dengan pemimpin yang amanah ketika dasar yang paling pokok yaitu ketersambungannya dengan Tuhan itu terjaga. Bersyukurnya kita di Indonesia ini, walaupun bukan negara agama, tapi dasar-dasar berbangsa dan beragamanya, dasar-dasar berbangsa dan bernegaranya dijalani dengan nilai-nilai ketaatan beragama. Baik, kita lihat rumusan Pancasila yang universal itu sila pertamanya kan? Ketuhanan yang Maha Esa. Dibawa ke pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dibawa pada tantangan praktek kehidupan masyarakat, pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu. Dibawa ke pendidikan, Anda sekarang belajar di kampus. Dasar yang pertama kali itu yang diharapkan oleh undang-undang Sisdiknas itu, sebelum ilmu itu meningkat iman dulu. Coba lihat undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, pasal menimbang poin B. Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia. Jadi negara ini menginginkan sebelum pandai iman dulu. Karena kepintaran yang tidak diisi dengan keimanan yang terkoneksi dengan Tuhan itu berpotensi akan merusak. Orang pintar tak punya iman, itu korupsinya lebih banyak, Pak. Kepintaran yang tidak diisi dengan iman itu bermasalah. Karena itu secara konseptual, ketika Allah ingin meletakkan ilmu di dalam Quran, maka didahului dengan iman. Itulah yang menjadikan seorang menjadi terangkat. Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tidak ada satupun seorang pemimpin hebat yang bertugas di muka bumi, bahkan statusnya sampai menjadi nabi dan rasul, dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam, kalau diurutkan, kecuali dasar yang pertama adalah membangun nilai-nilai kolektivitas secara spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau Anda cek. Ibadah apa yang paling pokok yang kita kerjakan dalam sehari sebagai muslim? Salat ya. Apa artinya salat? Udah cepat, waktu saya cuma 30 menit. Kalau tak akan ngomong mana? Kurang. Kalau kita ngaji kitab fikih, salat itu disebut dengan doa. As-salatu hiya doa. Tapi kenapa nggak disebut doa saja? Nah, secara linguistik, kalau kita ambil diksi sholat, itu dari bahasa seakan dengan kata silah.
Diambil lagi seakan dengan kata wassalah, sesuatu yang terhubung dengan kuat, sulit dilepaskan. Kalau Anda katakan silaturahim, kenapa disebut silaturahim? Karena setelah berpisah, hubungan kasih dan perhatian itu masih tersambung sekalipun ruang dan waktunya sudah berpisah, sudah tak sama. Jadi bukan saat Anda kumpul, Anda menyapa, itu bukan silaturahim, karena orangnya ada, Anda sapa. Silaturahim itu ketika Anda berpisah, Anda masih ingat, Anda masih doakan, Anda masih sapa, itu silah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah, sehingga dalam setiap tapak langkahnya, berdiri, berjalan, duduk, bahkan berbaring, dia ingat Tuhan. Itu disebut salat namanya. Karena itulah orang yang salat, standar suksesnya ketika salat yang telah dia kerjakan mengoneksikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka standar berhasilnya di sisi Allah bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang dikerjakan mampu mengoneksikan Anda dengan Allah. Anda ingat dengan Allah. Makanya kenapa setelah sholat bab berpikir? Karena boleh jadi saat sholat ada orang yang belum sepenuhnya ingat Allah. Kalau Anda belum sholat itu masih fokus. Nanti saat mulai takbir, itu ada satu setan yang berdinas khusus menggoda orang sholat. Ada 9 jenis setan. Jadi kalau saya kesini lagi kita belajar fikih setan. Belum pernah kan? Ya ada setan khusus menggoda orang sholat. Dan dia tugasnya saat Anda mulai bertakbir. Kata Nabi, wa idza kabbara atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda sudah bertakbir, fayaqulu syaitan, maka dia akan berkata, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu. Maka Anda mulai ingin mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Sekarang silahkan fokus, nanti saat mau tarawih, begitu Anda takbir Allahu Akbar, apa yang saya sampaikan ini akan hadir di benak Anda. Dan itu setan, bukan saya. Hatta la yash'al bisalli kama ra'atan yusalli. Sampai ada orang sholat itu tak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Tuh ya, pelakunya banyak di sini ya. Jadi pasca sholat kita mengoneksikan kembali dengan berpikir. Harapannya apa? Kalau sudah tersambung, maka terpatri nilai keimanan yang terkoneksi secara vertikal, sehingga semua potensi-potensi kebaikan itu keluar. Kan energi potensial itu gitu kan? M dikalikan D dikalikan H kan? Massa kalikan gravitasi kalikan ketinggian kan? Massanya ada pada diri kita, gravitasinya kita menapak bumi, height-nya kan hablum minallah. Baru dari situ ada percepatan kan, energi kinetik setengah M dikalikan V kuadrat. Saya hafal, saya belajar juga. Gabung aja di energi mekanik kan? Ya. Kembali, jadi kalau orang sudah terpatri jiwanya terhubung dengan Tuhan, Allah kan maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Semua sifat yang melekat pada Tuhan semua baik. Karena itulah ketika tersambung dengan Allah, pasti orang punya iman itu pasti baik. Jadi Anda kalau keluar masjid setelah tarawih, tidak akan mungkin tertukar sendal. Karena ingat, kan? Fa'idha qadaytumus salata fadhkurullah. Karena ingat dengan Tuhan, karena merasa diawasi, ada sifat-sifat kebaikan pada dirinya, terpatri iman dalam dirinya, maka muncullah kemudian moral hazard, karakter moral dalam dirinya. Ibadah itu menanamkan karakter moral sehingga terjaga. Itu yang menjadikan semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi menerima ibadah sholat tanpa kecuali. Bukan hanya syariat Nabi Muhammad saja, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias salat. Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Wa awsani bis salat. Nabi Zakaria saat meminta kepada Allah karunia keturunan salat. Dalam salat beliau meminta. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Ismail, kakek moyang Nabi Muhammad yang ke-33, itu salat. Ketika meminta keluarganya semua salat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Tidak ada satu pun nabi, rasul bertugas di bumi kecuali semua dimulai dengan ibadah salat. Dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam alaihissalam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah
bin Udrikah, bin Ilyas, bin Hiza, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarif, bin Yasrub, bin Ya'ub, bin Yasjub, bin Nabil, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Adar atau bin Nahur, bin Amir, bin Kinan, bin Al-Fakhsha, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Mihlail, bin Al-Syalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihi salam. Semua salah. Coba ulangi. Dan oleh Isra Mi'raj itu kenapa sholat? Kan Nabi disiapkan jadi pemimpin. Karena itu sepulang dari Isra dan Mi'raj langsung naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adalah simbolisasi dari kepemimpinan. Siapa yang naik ke atas bukit itu, maka dia akan jadi pemimpin. Karena itu sekarang kenapa ada istana raja di atas bukit Jabal Qubais? Kalau Anda haji atau umrah, saya doakan yang belum bisa dipercepat berangkat. Amin. Dan tidak cukup dengan amin, nabung ya. Dari Zamzam, Safa, tengok kanan, ada bukit besar, di atasnya ada istana. Untuk jamuan tamu-tamu kerajaan yang datang. Nah itu Jabal Qubais namanya. Kenapa dibuat di atas itu? Karena ada sejarah yang berlangsung dari masa lalu. Yang punya bangunan di atas itu yang memimpin wilayah. Nabi itu sepulang dari Isra Mi'raj dapat oleh sholat, naiknya ke situ. Tapi yang tidak banyak digali, sebelum berangkat justru pesan sholat yang paling pokok yang Allah turunkan kepada beliau. Lihat kitabnya Sahih Muslim jilid pertama di subtopik yang ke-74 nomor hadis 163. Nabi ketika akan berangkat Isra Mi'raj, itu yang dilakukan pertama kali oleh Allah kepada beliau lewat malaikat Jibril adalah memberikan kesan pembersihan hati beliau. Fafaraja Jibril alaihi salam bis-sadri fa'afradhaha thumma jaa'a bi-tasdin mumtali'in hikmatan wa ibadah. Maka yang pertama dilakukan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra, beliau membersihkan keadaan hati supaya bening sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi yang pertama, izin saya tarik kembali. Karakter kepemimpinan yang amanah diawali bukan karena pintarnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena hartanya, tapi karakter kepemimpinan yang amanah yang pertama dilihat dari nilai spiritualitasnya. Sekali lagi, berbahagianya kita sebagai warga negara Indonesia, nilai-nilai kebangsaan kita, ikatan sampai ke bagian militer itu terbawa. Kita kalau lihat TNI punya 7 sabta marga, itu yang ketiga ya takwa. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Di TNI itu jadi TNI itu kalau melewati 3 bagian. 1, kami warga negara Indonesia yang bersandingkan Pancasila, warga. 2, patriot. 3, kesatria. Baru 4, TNI. Kapan menjadi panglima yang hebat? Ketika bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kapan Anda menjadi pelajar yang hebat, dosen yang hebat? Bukan ketika ilmu Anda banyak. Dasar pertamanya ketika ilmu yang Anda dapatkan sebagai titipan itu mendekatkan diri Anda dengan Tuhan sehingga pancarannya melahirkan nilai-nilai kebaikan. 1. Masih ada waktu? Sampai jam berapa udah? 10. Anda sampai jam 10, saya 8.04 pulang ya. 2. Saya cepat. Ulaika lahumul amn. Yang kedua, selain punya zona vertikal, alhamdulillah. Yang kedua, sebelum bergerak keluar zona horizontal, kata Allah, iman yang telah ia dapati itu memberikan rasa aman pada diri. Ulaika lahumul amn. Teman-teman, al-amnu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi aman artinya. Dalam bahasa Arab banyak sekali turunan maknanya. Aman, tenang, damai, membahagiakan, mensejahterakan. Itu amnu namanya. Jadi orang beriman itu, kalau sudah beriman, setelah tadi merubah dirinya makin dekat dengan Tuhan, yang kedua, maaf, pribadinya lebih tenang, lebih memberikan kedamaian. Makanya kalau kita cek semua jenis ibadah dalam Islam itu pada intinya memberikan ketenangan pada jiwa. Kalau Bapak Ibu nggak percaya silakan. Kita menunaikan sholat.
Bahkan dari mulai masuk ke tempat sholat, ya bukankah perasaannya lebih tenang dibandingkan dengan masuk rumah sendiri? Saat Anda sedang gelisah, kemudian membaca Al-Quran, bukankah perasaannya lebih tenang? Ya. Saat Anda kemudian sedang gelisah, berdoa, doa itu kan ibadah. Bukankah saat itu merasa lebih tenang? Nah, iman itu semakin benar dilakukan, semakin kuat tertanam pada jiwa. Maka yang pertama memberikan dampak setelah tersambung dengan Tuhan, dia memberikan ketenangan yang membahagiakan pada jiwanya. Dan itu mahal. Saya ulangi, itu mahal. Anda kaya, tapi tidak tenang, tidak nyaman hidup. Ayo pilih, kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Gak ada pilihan ketiga. Kaya tapi oke, biasa. Dan kalau dilema di antara dua cinta, pilih yang ketiga kan? Balik. Karakternya disebut dengan amanah. Jadi amanah itu ketika menjadi karakter dalam kehidupan, maka dia akan membimbing pemiliknya untuk melakukan perbuatan yang menenangkan pada jiwanya. Nah, dalam bahasa fikih, perbuatan-perbuatan yang menenangkan itu yang disebut dengan amal soleh. Lawannya disebut maksiat. Karena itu orang-orang yang bermaksiat itu cenderung gelisah hidupnya. Maka orang-orang yang beriman, yang punya karakter amanah itu karakternya. Dia beriman, karakternya amanah, jadi pemimpin. Ketika seseorang yang punya tautan kuat dengan Tuhannya, melekat iman dalam jiwanya, tenang kepribadiannya, memimpin dalam kehidupannya, maka kepemimpinannya akan cenderung membawa maslahat nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Maka turunlah kemudian ayat-ayat 10 ayat memberikan sikap-sikap ini. 1. Saya cepat. Dia akan membawa tipikal yang menenangkan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Itu karakter pertama, pemimpin yang amanah. Jadi bukan sekedar untuk pribadinya, dia pun memberikan ketenangan untuk masyarakatnya. Dan yang menarik, dalam Islam, latihan detil untuk mendapatkan sifat ini. Sampai semua nabi diminta oleh Allah langsung untuk menggembala kambing. Latihan merawat rakyat, umat, masyarakatnya untuk mendapatkan ketenangan. Ternyata latihannya pelihara kambing. Bapak Ibu teman-teman, saya riset, datang ke Pacet, satu bukit yang cukup tinggi di Bandung. Itu ada tempat perawatan kambing yang sangat cukup bagus. Saya penasaran membuktikan tentang hadis ini. Lalu naik ke Pacet, saya lihat apa istimewanya merawat kambing. Allahu Akbar, saya temukan salah satu rahasianya. Begitu datang bawa makanan, kambing yang dekat teriak, "Meh." Yang jauh, yang kelihatan gak punya peluang, lebih kencang teriakan, "Meh." Ternyata teriakan saat lapar beda dengan teriakan saat dia sakit. Yang sakit, "Meh." Beda dengan teriakan ketika dia merasa terancam, "Meh." Jadi ternyata kambing itu ada ragamnya. Bukan sekedar mengatur, masukin ke kandang, menggembalakan. Orang-orang yang telah terbiasa tahu dengan teriakan kambing, mudah dia mengamati perilaku masyarakat ketika menjadi pemimpin, sehingga paham dia dengan keluhan-keluhannya. Mungkin di Jogja ketika yang bandel teriak, "Meh," jalan rusak. Beda dengan condong catur, "Meh," proposal belum cair. Nah, karakteristik yang seperti itu ketika dibawa menjadi kepemimpinan amanah menjadi solusi. Jadi bagaimana caranya ketika memimpin memberikan kedamaian, ketentraman. Dan dengan kedamaian itulah ketenangan menjadi stabil dalam konteks kepemimpinan. Satu bangsa negara dikatakan stabil, syarat yang keduanya setelah kemapanan ekonomi itu stabilitas keamanan. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum khauf. Jadi kalau ekonominya kuat, bagus, tapi rakyatnya nggak tenang, masalah. Maka karakteristik yang kedua, amanah, berlatih dengan ibadah, melahirkan kedamaian dan refleksinya ada pancaran-pancaran dalam nilai-nilai objek kepemimpinannya. 3, saya cepat. Wahum muhtadun. Wahum muhtadun. Setelah memberikan ketenangan pada jiwanya, merubah dirinya semakin menjadi lebih baik, maka yang ketiga,
dia mendapatkan bimbingan langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menata seluruh aktivitasnya. Jadi karakter jadilah amanah. Karakter moralnya disebut dengan iman, rasanya disebut dengan aman, karakter kinerjanya disebut dengan amanah. Contoh cepat sebelum ke kepemimpinan. Mari kita tarik ke dalam sisi personal pada diri kita. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita riset semua ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang perilaku tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan kata iman. Kita ambil contoh dari mata dulu. Apa fungsinya mata? Melihat. Kalau melihat itu masih netral, dengan hewan masih sama. Manusia melihat, kambing melihat. Manusia melihat, sapi melihat. Tapi perhatikan ketika Allah memberikan fungsi pada mata kita manusia yang dihisap, sedangkan hewan tidak dihisap. Quran surah ke-24 surah Cahaya ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Sebelum fungsinya itu imannya dulu. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya Muhammad SAW, viralkan. Terjemah yang paling cocok sekarang dibandingkan katakan itu viralkan. Karena kalau sudah viral itu pasti banyak yang like, share, and subscribe. Gak usah di komen lagi kalau bukan artinya. Viralkan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang telah makan imannya, yang punya karakter moral, membimbing karakter intelektualnya, memberikan petunjuk pada karakter kinerjanya, fisiknya. Mulai dari mata, ya hukum min absarihim. Orang yang punya iman, imannya pasti akan membimbing pandangannya, hanya akan melihat yang positif, yang baik-baik saja. Tuh lihat, peralihan. Di orang yang punya iman yang benar itu, karakter kinerjanya dibimbing oleh jiwanya. Jadi yang pertama disebutkan itu bukan fungsinya dulu, imannya dulu. Jadi begitu dia melihat sepersekian detik dengan cepat, imannya memberikan bimbingan pada pandangannya. Ini pasti akan muncul kalau sudah ada iman. Kalau nggak ada iman, semua standar dilihat, nggak ada nilai. Anda mau berpakaian terbuka, tertutup, nggak ada iman, dianggap biasa. Saya 3 bulan lalu dari Amerika. Amerika negara sistemik, sistemnya bagus, terukur, terkoneksi, bagus. Tapi semua kebaikan dalam sistem itu tidak mampu dipersonifikasi kepada orang. Anda mau mabuk silakan, mau telanjang bebas, mau pegang senjata boleh. Mau narkoba sepanjang untuk sendiri gak dilarang, tapi ketika mengganggu sistem baru bisa. Iman tidak. Ada standar moral yang menuntun pandangan kita, mana yang harus dilihat, mana yang tidak. Kalau gak percaya kan, kalau Anda keluar lihat gambar yang tidak pantas menurut iman, imannya akan protes ya. Itu gak layak dilihat, palingkan kan? Lalu tiba di sana dibimbing. Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah. Itu semakin tinggi imannya, matanya berpaling, lisannya bisa istighfar. Astagfirullah. Koneksi iman. Dan biasanya keduanya itu koneksinya tinggi, nggak ada yang terputus. Ya, RAM-nya kuat. Jadi nggak ada lisannya istighfar, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Salah. Coba. Yuk kita praktekkan ya. Iman, aman, amanah. Karakter moral, karakter intelektual, karakter kinerja. Seorang pemimpin amanah, matanya saja benar, dia tidak akan terpaku untuk melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh imannya. Maka semua yang dilihat akan baik, baru dari mata. Gak akan bisa melihat pandangan-pandangan yang tidak benar, yang tidak sesuai. Gak ada melihat proyek-proyek yang tidak mensejahterakan, kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, karena matanya sehat. Turun dari mata, turun ke langsung perhatian. Kelisan dulu, langsung perhatian. Kelisan. Coba ya. Ini semua nih kita riset ya. Dari mata kelisan. Ini yang simpel-simpel dulu. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu sebelum lisannya. La yasqakum min qaum. La yaqta'ukum ba'd. Hei orang yang sudah punya karakter moral melekat pada dirinya, sudah punya iman. Imanmu pasti membimbing engkau untuk punya karakter amanah yang menuntut lisan berkata yang baik. Jadi nggak mungkin di lisan orang beriman itu keluar kata-kata kotor, nggak mungkin. Nabi mendetil
disebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sepanjang orang itu merasa beriman, itu imannya akan membimbing lisannya berkata yang baik, tak mampu dia diam. Itu karakter beriman. Jadi tidak mungkin ada kata-kata yang kotor yang keluar. Celah, cacian, hoax, jorok yang tidak bernilai, itu bukan karakteristik orang beriman. Karena itulah kenapa saat Ramadan semua ini dilatih, termasuk latihan-latihan mengondisikan iman kita sehingga membentuk karakter moral. Coba lihat, bukankah saat puasa bukan amal makhluk saja kan? Ada nahi mungkar ya? Coba cek, Anda yang sepemarah apapun saat puasa pasti ditahan marahnya. Pasti itu. Ada seorang ayah pemarah, jalan dengan istrinya, suami dengan istri. Itu setiap waktu terpancing marah terus. Buka jam 6 kurang seperempat, ada tetangga provokasi. Dia tahan gak marah, istrinya bingung, tumben gak marah. Ditanya sama istrinya, "Pak, kok gak marah?" "Ntar habis maghrib." Coba cek, bukankah saat Ramadan semua tertata, ditahankan karakter-karakter yang kurang baik itu, dievaluasi, ditransformasikan lagi menjadi lebih baik. Itulah yang dimaksud karakter moral dari iman, melahirkan aman, mewujudkan karakter yang disebut dengan amanah. Kalau kita akumulasikan dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi pribadi yang baik, maka dirubah namanya oleh Allah dari sekedar manusia, insan, menjadi ibad, jamak dari kata abdul. Maka kalau sudah menjadi ibad, lisannya baik, pandangannya baik, tangannya baik, kakinya baik, kemanapun dia berpetualang, jadi apapun dia pasti akan membawa maslahat dalam kehidupan. Surah ke-25 Al-Furqan, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam." Itulah sebabnya 10 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah yang dilatih oleh Nabi kepada semua sahabat itu penguatan iman. Dari 40 sahabat utama yang belajar pertama di Mekah, mereka menjejak kemanapun sukses membawa nilai-nilai perubahan yang berkemajuan. Tak ada satupun yang tidak baik ketika dipijak. Silahkan cek Amr bin As ekspedisi dari Libya, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai ke Syam. Semua tempat yang dipijak berubah menjadi muslim dan maju. Afrika Utara jadi provinsi, gubernurnya kelak menjadi Musa bin Nusayr, panglimanya Tariq bin Ziyad, dan dibawa ke Iberia, Portugal dengan Spanyol saat ini, maka muncul peradaban selama 7 abad. Dibawa ke Fes, muncul peradaban. Dari 12.000 sahabat, 38 panglima, satu kekuatan panglimanya bisa merubah Persia dan Romawi pada masa itu. Maka sekali lagi, kita tarik karakteristik kepada diri kita masing-masing. Bukan hanya kita harapkan sifulan dari sifulan, setiap kita adalah pemimpin. Minimal untuk dirinya sendiri. Maka Ramadan mari kita jadikan sebagai satu momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik, meningkat keimanannya. Coba cek sampai dengan malam keempat ini, sudahkah terhubung dengan Allah dengan cara yang baik? Bagaimana kalau diwafatkan malam hari ini? Bakal apa yang kita bawa bagi Allah? Pancaran yang kedua, coba lihat lingkungan sekitaran kita. Jangan-jangan Anda saatnya paling depan, paling awal datang ke masjid, tapi hubungan dengan orang tua belum baik, dengan teman-teman belum baik, dengan pribadi sendiri bahkan belum berdamai. Itu bukan karakter mukmin yang sempurna. Iman ketika tertanam pada jiwa, dengan Allah baik, dengan sesama baik. Saya akhiri dengan hadis Nabi SAW. At-tadrunul muflis. Tahukah kalian orang bangkrut pada hari kiamat? Qulna ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut di antara kami adalah orang-orang yang tidak punya aset sedikit pun, tak ada uang lagi 1 sen pun. Kata Nabi, al-muflisu min ummati, bukan itu yang aku maksudnya. Orang bangkrut dari umat, ada yang orang muslim beriman tapi dinilai gagal oleh Nabi. Bangkrut di akhirat. Ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Selama hidupnya dia pernah sholat, dia puasa, dia zakat. Tapi wa ya'ti qad syakana hada wa qadata hada wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada. Perhatikan baik-baik. Tapi saat yang bersamaan dia gemar saling mencaci, dia gemar berselisih, bahkan dia gemar menumpahkan darah
dan menyebutkan nama Allah dalam akala malahada, dia gemar korupsi. Hadis korupsi itu banyak sekali. Jadi kalau ada orang yang kemudian maaf dia sholat, saat yang bersamaan mencela orang lain, maka pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang mencela itu. Tukhru hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Ada orang puasa saat yang bersamaan dia korupsi, pahala puasanya diambil diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya hilang semuanya, maka diambil keburukan orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya. Fatulihu finnar, diletakkan dalam neraka. Hati-hati, puasa merubah kita lebih baik. Ya, itu pesan yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak memberikan kita terlambat untuk memberikan tarawih. Pulang dari sini, dekati Allah, damaikan kehidupan kita, dan jadilah pribadi yang bertakwa. Dan yang terakhir, ini yang paling pokoknya, al-khilafah al-mu'taminah, kepemimpinan yang amanah. Kita simpulkan tidak akan terlepas dari 3 ciri pokok tadi. Bersambung dengan Tuhan, punya sifat-sifat yang baik, memberikan nilai ketenangan dalam kehidupan, dan yang terakhir teman-teman sekalian, yang keempat, dia bisa membawa perubahan-perubahan yang berkemajuan. Yang kelima, dan membawa nilai-nilai keadilan yang merata. 5 ini, alhamdulillah, oleh para pendahulu kita telah dirumuskan dalam Pancasila. Keseluruhannya sudah ada di situ, dan itu kalau mau dikaitkan dengan ayat-ayat Quran, relasinya sangat tajam sekali dan tidak bisa dipisahkan. Jadi Anda bisa katakan hubungan syariat Islam dengan hubungan Pancasila, hubungan yang sangat erat, karena nilai-nilai dasar Pancasila itu terkandung dalam nilai-nilai Al-Quran. Jadi kalau ditanya apa hubungan antara umat Islam atau syariat Islam dengan Pancasila, katakan hubungannya baik-baik saja, tidak ada masalah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatian malam hari ini, semoga bermanfaat. Kami mohon izin harus bergerak ke Solo, tarawih kami ditunaikan di Solo. Mudah-mudahan silahkan dilanjutkan dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nasrullahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.